masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita, mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar. A quick question. Which of the following teams uses Freshservice to support your employees in your organization? Let's see. IT, HR, finance, maintenance, legal. Did your answer stop with IT? Then you should probably walk with me. Freshservice, in general, is perceived as an IT service desk. Well, the truth is, it cannot also be used by other internal teams to support employees. We at Freshworks use Freshservice to support employees. This is our Freshservice support portal. We call it Lighthouse. It kind of looks cool with all the customizations, right? Now let's just get in and see how our non-IT teams use Freshservice to support employees. Hey Radhika. Hey Aishwarya. A quick question. Yeah, sure. Is your team using Freshservice to support employees? Yeah, we do. Okay. What is the one major thing that Freshservice solves for you? Okay, so we onboard new employees quite often, right? And this involves extensive collaboration with multiple departments within our company. So we use employee onboarding in Freshservice to serve this purpose. For example, we've set up a flow in such a way that when a new employee joins us, we initiate the employee onboarding process. So what this does is it will trigger a request to the employee, to their reporting managers, the IT department, the facilities team, to get their respective tasks done and to help easily onboard the new employee. Hey Radhika. Hey KP. I was hearing that you're talking about facilities. What's happening here? Hey KP, hi, that was me. Hi. Yes, so HR team uses Freshservice to support employers today. Does your team use Freshservice? Yes, Freshservice has made things really simple for us. How simple, KP? Okay, our first success story is replacement of endless emails with Freshservice. So everything right from a small request like replacement of an ID card to a larger request like organizing of a corporate event, everything can be done through Freshservice. And we have also done a pretty cool thing like the whole approval process has been automated with Freshservice. Just give me a minute here. Hey dude. Thank you so much for the FAQ on tax submission. It was very, very helpful. All good, buddy. So what FAQs is he talking about? Hey, so he's talking about the FAQs around tax proof submission that we had published in the Freshservice knowledge base repository. With the peak tax season, it has helped us with a great amount of ticket deflection. Okay, great. So what else does Freshservice help you with? Well, Freshservice helps us capture the audit trail. We'll know what changes were made to the system, who's working on what, if there were any data deletion, and all of it. Apart from that, employee data confidentiality is also ensured by restricting access to agents to certain information. We do this using custom rules. Alright, thank you, Jijit. Pleasure. Hey, hi, Praveen. Hey, what's up? I was coming to talk to you. Okay, regarding? About Freshservice and how marketing team uses Freshservice to support employees. Okay, so in one it does replace but automate the process. So let me just explain that in detail, right? So before Freshservice, we used to have an Excel sheet where we maintain all these collaterals and other marketing materials that we send out to sales and pre-sales teams. But after Freshservice, I think all this process automated and pretty much everything is easy. That's great. Thank you. Cool. See ya. Hi Praveen, hey, what's up? I need a quick update from you. Okay. Is the sales playbook ready as yet? It'll be ready in 2 days and I'll update them in the Freshworks announcements. Alright, sounds good. Thank you. Okay, so when he is posting that in the announcements, how will you get to know that? Do you keep track of Freshservice every day? To be honest, no. But I get an email notification every time an announcement has been made. That's amazing. So as an employee, when all do you use Freshservice and what are the major requests that you raise? Pretty much for anything and everything. Now that all the internal teams within Freshworks are a part of Lighthouse, I don't really need to be worried about which request is being routed to which team. I just need to log on to Lighthouse, log my request, and it's directly routed to them. Be it legal, finance, marketing, or even travel for that matter. I just need to log on to Lighthouse, and it's a one-stop solution for me. Alright, thank you, Supraja. That's how we do it. What are you waiting for? Sign up for Freshservice and use it for all your internal teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar hari ini
Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation Service, dan media partner Discom.id, portal IT dan media hukum. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku partner dari Freshworks yang memiliki produk Fresh-Service. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Migrate Your Help Desk to Fresh-Service. Di sini sudah ada Bapak Pakti Christian selaku Marketing Direktur dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring yang akan menyapa kita semua. Silakan Bapak Pakti. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Salam sehat selalu. Jadi senang sekali karena Bapak Ibu rekan-rekan bisa bergabung kembali dalam kegiatan kita pada siang kali ini yang mengangkat tema Migrate Your Help Desk to Fresh-Service. Jadi tema sepanjang bulan ini kita lebih akan banyak bicara mengenai sebetulnya service industry ya menggunakan apa yang disebut dengan IT service management. Dan semenjak tahun lalu kami buat namanya ITXM Academy. Nah, ITXM Academy ini memang digunakan untuk bisa membantu rekan-rekan yang ingin belajar tentang implementasi dari ITXM ya. X ini bisa ITOM, bisa IT Service Management, ITSM, atau ITAM ya, IT Asset Management. Jadi itulah gunanya ITXM Academy dan itu nanti akan ada di bawah koordinasi PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Nah, silakan apabila teman-teman ada yang mau mengeksplor lebih lanjut tentang solusi terkait dengan ITXM, ya ITOM, ITSM, ITAM, silakan bisa kontak ke tim DCM Monitoring. Nah, yang kali ini kita akan coba bahas adalah tentang Migrate Your Helpdesk ya, karena saya yakin teman-teman sebetulnya mungkin ada yang sudah menggunakan aplikasi Helpdesk, tapi mungkin menggunakannya on-premise, satu. Kemudian yang kedua mungkin aplikasinya custom. Nah, aplikasi custom ini biasanya akan jadi kendala apabila banyak sekali demand, banyak sekali request, dan juga tadi sebetulnya lihat di dalam video yang di-sharingkan tadi adalah bagaimana helpdesk itu tidak hanya membantu untuk IT, tapi juga untuk unit kerja yang lain. Karena apa? Karena konteksnya service management tidak hanya IT sebetulnya. Nah, itulah sebabnya banyak perusahaan yang memang sudah mempertimbangkan hal yang lain selama pandemi. Ya, jadi yang pertama mereka memikirkan, oh saya daripada kembangkan helpdesk sendiri, mendingan saya pakai yang sudah ada deh, gitu ya. Dan banyak solusinya sebetulnya. Terus yang kedua ada juga yang berpikir, oh saya kerumitan karena saya taruh helpdesk-nya di server di kantor. Jadi sedangkan karyawan bisa kerja di mana aja sekarang, jadi harus pakai aplikasinya web based. Kemudian mereka harus bisa akses di mana saja. Nah, jadi akhirnya mereka kembangkan ataupun mereka pindah ke aplikasi helpdesk berbasis cloud. Nah, yang menarik Bapak Ibu rekan-rekan, ini yang menurut saya akan kita coba share pada kesempatan kali ini adalah kenapa mereka memilih Fresh-Service dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi itu yang menurut saya nanti akan coba di-highlight oleh Yuri. Nah, jadi dalam pengalaman kami selama pandemi 2 tahun ini justru 2 tahun lebih ini justru kami memigrasi beberapa customer yang tadinya menggunakan helpdesk on-premise pindah ke helpdesk berbasis cloud dan solusi yang dipilih adalah Fresh-Service. Nah, Fresh-Service ini produk dari Freshworks. Produknya sendiri ada beberapa produk ya. Tapi kalau terkait dengan helpdesk sebetulnya ada Freshdesk dan Fresh-Service. Nah, untuk segmen korporasi memang lebih banyak mereka cenderung menggunakan Fresh-Service karena produknya telah comply dengan standarisasi ITSM berbasis ITIL. Jadi dalam implementasinya tentu diharapkan teman-teman nanti juga bisa memahami ya bagaimana cara kerja ITIL, kemudian mungkin kalau ada dana bisa mengambil sertifikasi ITIL Foundation minimum. Jadi ini sangat saya harapkan bisa membantu teman-teman untuk bisa melihat perspektif bagaimana kita bisa menggunakan helpdesk
khususnya dengan menggunakan produk Fresh Service. Dan yang menarik, Anda nggak harus beli dalam jumlah besar, bahkan jumlah yang kecil pun mereka sediakan paketnya ya. Jadi karena kadang-kadang helpdesk-nya mungkin hanya 3 orang, mungkin hanya 5 orang. Jadi jumlah yang sangat kecil pun Fresh Service juga sudah ada solusinya. Nah, nanti in details mungkin nanti Yuri bisa bantu. Mungkin itu awalan dari saya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Nurma untuk kita bisa dengar bersama. Nanti kita diskusi lagi di sesi Q&A ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Yuri selaku Senior Engineer dari PT Dcipta Mandiri Monitoring. Untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk menghadiri sesi kita kali ini ya. Jadi sesi kita kali ini kita membahas tentang migrate your helpdesk to Fresh Service. Nah, mungkin nanti kita banyak ngobrol-ngobrol tentang migrasinya, tentang bagaimana migrasi helpdesk ke Fresh Service. Nah, mungkin pembahasan materinya nggak banyak, nggak ke teknis ya, nggak banyak ke teknis. Mungkin kita penyebab apa sih faktor-faktor yang harus diperhatikan gitu, sehingga kita bisa memilih untuk migrasi helpdesk kita. Nah, mungkin di sini juga nantinya lebih berguna ya bagi teman-teman yang sudah memiliki helpdesk tool, atau mungkin dalam teman-teman yang belum memiliki helpdesk tool bisa menjadi panduan bagaimana nantinya memilih helpdesk tool yang mungkin bisa digunakan dalam jangka waktu panjang dan dalam konfigurasi mungkin nggak repot, secara bisnis juga tepat gitu ya. Nah, jadi pembahasan kali ini kita tidak menitik beratkan pada teknis bagaimana migrasinya, tapi nantinya lebih ke alasan di balik migrasi tersebut. Mungkin agenda kita kali ini yang pertama nanti kita bahas kenapa sih kita harus memilih ke helpdesk tool yang berbasis cloud yang modern gitu. Karena ya dalam perkembangan sekarang penggunaan aplikasi cloud itu sudah marak ya. Nah, kenapa sih kita harus bahkan untuk helpdesk aja kok harus dipindahin gitu? Kita harus migrasi aplikasi. Nah, berikutnya adalah kami akan preview secara singkat. Kita kenalan dengan apa sih Fresh Service itu, fitur-fiturnya apa saja yang bisa digunakan, dan apa yang fitur-fitur yang bisa membantu, bagaimana Fresh Service membantu kita dalam menjawab masalah-masalah yang menjadi penyebab migrasi aplikasi atau helpdesk tool kita. Nah, lalu mungkin berikutnya kami mau cerita tentang bagaimana pengalaman kami lah, bagaimana yang kami lakukan saat migrasi yang pernah kami tangani pada customer-customer kami. Nah, ya, kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, kenapa kita harus memindahkan atau memigrasi atau kita beralih gitu ya ke aplikasi helpdesk yang sifatnya cloud. Mungkin sebelum kita ke sana, kita flashback dulu ke penggunaan dari helpdesk tool kita saat ini. Misalnya, apakah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah investasi helpdesk saya terbayar gitu ya? Udah investasi di helpdesk, apakah itu berguna? Apakah memberikan nilai bisnis yang sebenarnya? Implementasi helpdesk-nya, apakah dalam penggunaannya sehari-hari itu ada biaya-biaya yang tidak terkendali atau ada biaya yang membludak gitu ya, atau apakah nanti di kedepannya aplikasi ini bisa digunakan
tim lain. Jadi nggak hanya IT ini yang menggunakan. Apakah bisa itu? Nah, kalau misalnya ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mungkin akan muncul lagi pertanyaan berikutnya, yaitu apakah helpdesk tool yang kita gunakan saat ini sudah tepat. Nah, di situ mungkin ada beberapa faktor ya yang nanti akan kita bahas, faktor-faktor yang mungkin bisa membantu teman-teman di sini. Inilah saatnya untuk berpindah aplikasi ke cloud yang berbasis cloud, sehingga penggunaan nantinya juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang tadi kita bahas. Nah, yang pertama adalah faktor pertama adalah faktor dinamis. Apakah kalau ada perubahan dalam sistem atau dalam workflow, apakah perubahannya itu simple ataukah karena banyak aplikasi-aplikasi helpdesk yang sifatnya kaku. Jadi kalau misalnya mau merubah satu hal dibutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, atau bahkan bisa berbulan-bulan. Padahal kita misalnya udah fix, kita mau meng-apply satu workflow tertentu. Nah, itu untuk diaplikasikan dalam aplikasinya itu atau helpdesk tool-nya itu mungkin butuh waktu yang lama. Atau misalnya kita harus membutuhkan perencanaan yang amat sangat serius dalam perubahan yang simple gitu. Nah, inilah yang akan nanti dibahas oleh Fresh Service, yang akan dibantu oleh Fresh Service, karena tools seperti Fresh Service itu punya fitur yang simple. Jadi hanya tinggal drag and drop dalam interface-nya untuk mengimplementasi perubahan. Jadi kalau ada perubahan simple, nggak butuh ribet, nggak butuh coding segala macam. Jadi hanya tinggal drag and drop, tinggal di-apply, udah jalan, workflow yang diinginkan akan jalan. Nah, dan nantinya juga kita bisa mengaplikasikan semacam automation. Jadi nggak perlu ada tim yang terlibat dalam automation itu, nantinya akan membantu kemudahan dalam mengoperasikan helpdesk di sehari-harinya. Nah, lalu faktor yang kedua adalah biaya. Nah, di sini mungkin terkait dari isu yang pertama ya, isu yang pertama adalah dinamis dari helpdesk tool itu. Nah, yang kedua adalah biaya. Banyak aplikasi-aplikasi atau tools helpdesk yang akan mengeluarkan biaya untuk perubahan. Jadi misalnya mau nambah satu modul itu ada perubahannya, mau merubah satu alur kerja itu ada biaya tambahan. Padahal bisa kita lakukan sendiri, atau mungkin license-nya terlalu mahal, ada biaya-biaya yang hidden cost lah ibaratnya, atau ada banyak lah yang soal biaya. Nah, di sini Fresh Service menjawab tantangan tersebut lewat satu skema biaya yang transparan dan bisa dikontrol dan yang mudah, yang sehingga kita hanya menggunakan istilahnya pay as you go tanpa ada biaya-biaya tambahan. Dan mungkin kita bisa menggunakan, justru nanti dalam pengaplikasiannya ada banyak tools ya, banyak tools pembantu yang sifatnya free, jadi bisa menopang atau mendukung dari kegiatan helpdesk sehari-harinya. Jadi itu yang kedua, yaitu faktor biaya. Nah, lalu yang ketiga adalah faktor kemudahan dalam melakukan maintenance atau memanage tools itu sendiri. Banyak aplikasi helpdesk yang ibaratnya kalau kita mau merubah itu harus
menggunakan orang atau yang punya special skill ya, dia punya skill sendiri untuk coding atau untuk script. Nah, masih banyak aplikasi helpdesk tool yang seperti itu. Jadi kalau kita mau merubah ya kita harus entah menyediakan orang atau kita menggunakan eksternal atau third party lah. Nah, bahkan untuk yang simple-simple aja mungkin harus coding, harus nambahin script. Nah, itu masih banyak kita temukan helpdesk tool di pasaran seperti itu. Nah, itulah yang nanti akan dijawab Freshservice. Mungkin ada hubungannya tadi dengan yang alasan pertama. Karena Freshservice ini dibangun atas no-code platform lah istilahnya ya. Jadi waktu konfigurasinya itu nggak perlu ada coding-coding lagi, nggak perlu ada script-script lagi. Jadi kita tinggal apply, ibaratnya drag and drop atau tinggal logic sederhana gitu. Kita ngeliatin berdasarkan gambar gitu ya, kita kayak gambar, kayak diagram gitu. Nah itu akan membantu untuk penyusunan workflow, dalam penyusunan workflow. Nah itu yang mungkin akan membantu memudahkan kita dalam memanage helpdesk tool itu. Gitu. Jadi kemudahan itulah yang akan disediakan oleh Freshservice. Nanti kita akan lihat dalam melakukan manage ITSM tools yang dimiliki. Nah, berikutnya adalah dari alasan-alasan itu ya, kenapa kami membawa Freshservice sebagai solusi yang mungkin cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena yang pertama adalah Freshservice ini dia sifatnya cloud, seperti yang tadi disampaikan Pak Pangki, sifatnya cloud. Jadi mungkin kita nggak butuh orang lagi untuk menghandle, atau kita nggak butuh biaya tambahan lah untuk menghandle servernya. Nggak butuh biaya lebih untuk licensing OS server gitu. Lalu untuk memanage toolnya juga sudah ditanggung oleh tim Freshservice-nya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa dengan server ya sudah bisa di backup oleh tim Freshservice sendiri. Jadi kita nggak perlu pusing, jadi tinggal pakai, udah tinggal kita sesuaikan dengan workflow organisasi atau perusahaan, udah kita nggak perlu mikir hal-hal lainnya dari security, dari infrastruktur atau dari yang lain-lain, dari akses, bahkan email mungkin nggak perlu dipikirin gitu ya, kasarnya seperti itu. Nah di Freshservice ini, apa sih Freshservice ini? Tadi sudah disampaikan Pak Pandi bahwa Freshservice adalah satu aplikasi cloud-based, aplikasi helpdesk yang dimana dia mengadopsi framework ITIL. Nah jadi ada dua kata kunci ya, cloud dan ITIL. Nah mungkin kebanyakan dari aplikasi-aplikasi update sekarang tuh banyak yang sudah mengadopsi ITIL karena memang framework ITIL ini salah satu framework di ITSM yang penggunaannya itu udah diakui oleh dunia, bahkan dunia bukan hanya di Indonesia tapi di dunia sudah menggunakan framework ini sebagai best practice. Di Freshservice ini apa sih yang ditawarkan? Kenapa sih kita harus ke Freshservice? Yang pertama itu easy setupnya. Bagaimana mudahnya kita dalam melakukan konfigurasi, kita melakukan penyesuaian, kita setup atau kita melakukan penambahan dan lain-lain dengan mudah dan tanpa butuh coding tertentu. Jadi kita tinggal ya itu tadi sistem drag and drop. Jadi kita hanya dengan gaya drag and drop kita bisa menyesuaikan alur kerja sesuai di perusahaan kita. Dan yang kedua adalah dari grafisnya, dari tampilan grafisnya itu dia udah ya mungkin udah rada modern lah, udah enak dipandang gitu. Udah jadi kalau misalnya
ada tim baru yang baru menggunakan karena tampilannya juga udah modern, udah enak, mungkin tidak butuh waktu lama dalam mempelajari dari tampilannya saja. Jadi karena kemudahan tampilannya, jadi ya pasti cepatlah belajarnya, nggak bakal butuh waktu lama untuk mempelajari aplikasi ini atau dalam mengoperasikan aplikasi ini. Lalu yang berikutnya adalah disediakan self-service. Jadi setiap user nanti bisa memiliki portal, di mana portal itu kita bisa melakukan banyak hal ya. Dari yang pertama itu bisa melihat tiket, melihat update tiketnya seperti apa, ngelihat mungkin ada announcement, atau kita bisa mengakses ke knowledge base, atau kalau misalnya kita mau mengadopsi apa istilahnya. Jadi sebelum user melaporkan insiden, nah user tersebut bisa kita arahkan dulu ke knowledge base seperti itu, atau kita bisa memberikan how to di aplikasi, jadi tinggal nanti di download oleh user, nah seperti itu. Jadi dilengkapi oleh self service yang nantinya bisa diakses oleh di tiap-tiap karyawan. Nah lalu berikutnya adalah collaborate. Jadi collaborate ini nantinya dalam implementasi aplikasinya ini menyediakan banyak tools tambahan ya, yang sifatnya free atau yang berbayar. Nah yang free ini juga banyak, nanti akan kita tampilkan. Jadi semacam tools yang bisa membantu kegiatan helpdesk kita. Misalnya contohnya seperti kalau kita mau menyediakan chatbot, nah itu nanti disediakan oleh Fresh Service dalam bentuk apps. Jadi pilihan apps-nya itu banyak yang bisa membantu kita. Nah itu disediakan oleh Fresh Service. Nah karena Fresh Service ini dia sifatnya atau mengadopsi ITIL ya, jadi proses-prosesnya itu akan berdasarkan dari ITIL, yaitu pertama incident management, lalu ada problem management, change, release, project. Setelah itu ada asset management, di mana kita bisa melakukan inventory aset. Jadi kita bisa aset manajemen kita bisa kita sangkut pautkan dengan insiden. Jadi kita bisa dapat informasi yang lengkap tentang aset dan insiden apa saja yang pernah dilibatkan dalam aset tersebut. Nah, lalu untuk di service desk-nya sendiri, tadi sudah disinggung service portal. Jadi setiap user nanti memiliki portal sendiri. Nah, lalu nanti ada incident management, service katalog, knowledge base management, tempat tadi kita untuk naruh artikel-artikel, how to atau bagaimana sebelum insiden. Nah, lalu ada SLA management, di mana kita nanti bisa membatasi waktu untuk penanganan isu. Jadi batas waktu dalam satu penanganan isu kita bisa batasi dalam SLA management. Nah, lalu untuk automation nanti disediakan workflow yang dimana kita mudahnya konfigurasi workflow tersebut. Lalu ada skenario automation. Jadi nanti dari skenario automation ini atau workflow atau automator itu kita mungkin bisa memangkas pekerjaan dari tim helpdesk. Jadi dia nggak mengerjakan hal-hal yang ibaratnya mungkin tidak major atau minor banget, yang bisa secara otomatis dibantu oleh Fresh Service. Nah, ini untuk fitur-fiturnya mungkin saya highlight beberapa. Yang pertama itu Advanced Analytics. Jadi nanti ada modul reporting. Advanced Analytics ini reporting. Reporting nanti disediakan juga. Jadi kalau kita mau ambil report untuk keputusan manajemen tertentu, kita bisa ambil reportnya. Nah, lalu disediakan juga mobile app. Mobile app ini nantinya akan mungkin berguna ya bagi tim-tim yang bekerja
di lapangan. Jadi untuk memudahkan akses aplikasi, disediakan mobile app untuk kita masuk ke insiden. Jadi karena Fresh Service ini adalah ITIL berdasarkan dari mengadopsi ITIL framework ya. Jadi ITIL framework itu untuk proses awalnya adalah incident management. Jadi incident management itu mungkin secara singkatnya ya, langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi atau menganalisa isu-isu yang terjadi di mana sifatnya isu itu sifatnya gangguan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan sehari-hari, misalnya printer rusak atau AC ada yang mati atau ada koneksi internet yang mati, nah itu bisa kita kelompokkan terhadap menjadi insiden manajemen. Nah di insiden manajemen ini apa aja sih fitur-fiturnya? Nah kita lihat sini, yang pertama itu multi channel support. Jadi Fresh Service ini kita bisa menerima laporan itu dari banyak sumber ya. Yang pertama itu mobile apps yang tadi, yang kedua mungkin email. Jadi kita tinggal mengirim email ke satu email yang didedikasikan. Semua email yang dikirim ke situ akan menjadi tiket. Nah, lalu yang ketiga adalah lewat portal seperti yang tadi kami sampaikan, disediakan portal untuk setiap user. Nah dari situ user bisa membuat tiket. Kalau misalnya isu tentu gitu ya. Lalu kedua ada manajemen, di mana kita bisa memberikan batas waktu pekerjaan terhadap satu insiden tertentu atau untuk beberapa insiden tertentu. Jadi nanti dari tiketnya kelihatan nih, oh ini batas waktunya harus dikerjakan dalam berapa lama. Kalau misalnya nanti di isu itu lewat dari batas waktu tersebut, akan dijalankan fungsi eskalasi, di mana eskalasinya ini nanti bisa kita tujukan untuk ke tim-tim yang mungkin lebih spesial atau lebih spesifik gitu ya. Lalu berikutnya adalah knowledge management, di mana kita bisa menyimpan berbagai hal terkait knowledge atau solution, misalnya how to, atau mungkin ada artikel-artikel yang perlu disampaikan ke user, atau mungkin kita bisa membuat satu artikel di mana artikel itu isinya kayak pertolongan pertama lah, kayak P3K lah ibaratnya. Jadi sebelum user untuk membuat tiket, kalau misalnya ada isu sebelum dibuat tiket, coba kita arahkan ke satu knowledge base tersebut. Jadi mungkin itu untuk memudahkan tim helpdesk ya, supaya memindahkan fungsi pengecekan ke user. Jadi kalau user sudah mengikuti artikel tersebut tapi masih isunya masih terjadi, nah itu kan bisa langsung ditangani lebih detail oleh tim helpdesk. Nah, lalu berikutnya mungkin agent collision. Jadi nanti di tiketnya itu kita bisa melihat siapa sih yang sedang mengakses tiket ini gitu. Jadi nanti nggak akan bentrok dalam penanganan satu isu. Atau ini untuk tampilan tiketnya. Jadi sini kita bisa lihat di tengah-tengah ada detail tiket atau conversation dari antara si teknisi dengan user. Nah, lalu di kanan ini kita bisa lihat detail request-nya, detail tiket, ada batas waktu, ada status, dan lain-lain. Nanti untuk agent collision itu munculnya di sini ya. Untuk melihat bagaimana apakah sedang ada tim lain yang melihat tiket tersebut. Mungkin saya loncat ke contoh aplikasinya. Nah, ini contoh aplikasinya untuk ticketing sini untuk incident management ya. Nah, nanti di incident management ini kita bisa melihat semua tiket yang ada. Di sebelah kanan itu ada filteringnya. Jadi nanti untuk detail tiket tinggal di subject, tinggal di
masukin, tinggal diklik subjeknya. Nah di sini kita bisa ngeliat detail tiket. Ini di kanan itu ada detail tiketnya atau tambahan informasi ya, misalnya tiket ini akan kita assign ke grup tertentu gitu, misalnya ke tim insiden, nanti yang bertanggung jawab atas tiket ini siapa itu bisa kita tentukan di agent. Dan yang lain-lain untuk penyesuaian kategori juga disediakan di sini. Jadi nantinya akan memudahkan kita dalam analisa isu, apakah isu ini harus dieskalasi atau tidak. Nah, berikutnya adalah service katalog. Kalau yang tadi insiden itu yang tiket-tiket yang sifatnya isu atau gangguan. Nah, kalau service katalog ini yang sifatnya layanan. Jadi kalau misalnya ada layanan-layanan yang disediakan oleh IT ya, nah kita bisa menempatkannya atau kita bisa menyajikan layanan-layanan tersebut di service katalog ini. Karena gini, kebanyakan kasus di perusahaan atau organisasi itu banyak karyawan yang tidak mengetahui layanan apa saja sih yang diberikan IT. Jadi ada kesan, oh layanan ini nggak ada, oh layanan ini mungkin dari user, oh layanan ini nggak ada. Nah, tapi kalau dari sisi IT-nya, oh layanan ini nggak dibutuhkan karena nggak ada yang minta. Gitu. Padahal isunya itu bukan di situ. Padahal isu yang utamanya itu justru karena ketidaktahuan karyawan terhadap ketersediaan layanan itu. Nah, jadi di situ ada satu miskomunikasi ya. Itulah sebabnya kenapa layanan yang disediakan harus juga kita tampilkan di dalam portal helpdesk supaya orang atau user atau karyawan-karyawan yang lain tahu dan IT juga bisa dapat data apakah layanan kita memuaskan atau tidak. Nanti di service katalog ini kita bisa mendapatkan fitur-fitur ini ya. Yang pertama itu enterprise service katalog, service request gitu ya. Jadi nanti dari service request ini kita bisa tampilannya itu nanti seperti mungkin e-commerce ya. Jadi kayak menu gitu. Tampilannya seperti e-commerce dan nanti dari tampilan itu juga kita bisa klasifikasikan sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan kategori kita mau kategorikan sesuai dengan misalnya divisi tertentu yang menyediakan aplikasi itu, misalnya HR atau tim dari GA yang menyediakan, nah, itu kita bisa kategorikan seperti itu. Nah, lalu juga nanti ada, kalau misalnya ada sifat yang layanan-layanan yang sifatnya peminjaman, itu juga kita bisa config, kita bisa klasifikasikan dia sebagai peminjaman. Nanti ada fungsi notifikasinya kalau misalnya masa batas waktu peminjaman itu udah mau habis atau belum. Nah mungkin yang terakhir ini yang penting ya, automatic approval. Jadi kalau ada beberapa atau banyak layanan yang mungkin nggak bisa langsung di-apply begitu diminta ya. Kayak misalnya contohnya penambahan atau permintaan laptop baru misalnya, kan nggak mungkin langsung di-apply. Atau misalnya permintaan kendaraan dinas, nah kan nggak mungkin itu langsung di-apply, harus dapat persetujuan dari beberapa orang. Nah, nanti kita bisa juga config approval atau persetujuan tersebut ke tujuan approval tersebut. Gitu. Jadi kalau ada satu request kita butuh approval, nah itu bisa kita config atau bisa kita aplikasikan dalam Fresh Service. Untuk tampil ini, jadi nanti kita bisa sesuai kita tampilkan seperti menu ya, menu di e-commerce mungkin ya. Nah, dalam pengkategori ini juga nanti bisa kita kategorikan sesuai dengan layanannya apa saja sih yang diberikan, atau kita mau mengkategorikan divisinya, divisi apa saja yang menyediakan layanan tersebut. Misalnya
untuk HR, atau misalnya di sini nanti untuk GA, biasanya sih yang umum GA ya. Yang pernah kami tangani itu untuk layanan GA, atau mungkin layanan-layanan yang lain, fasilitis atau yang lain yang mau menggunakan servis katalog ini untuk menyediakan layanan dalam perusahaan. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Saya akan demokan dalam aplikasinya. Nah, ini nanti kita bisa config seperti ini. Kita bisa tambahkan logo ya, atau gambar. Jadi supaya lebih menarik, jadi orang bisa lebih paham gitu ya. Oh, ini permintaan itu gitu ya. Jadi kita bisa lebih paham. Kita bisa nambahin juga kalau dibutuhkan harganya. Terus SLA-nya itu juga bisa kita lengkapi di sini. Jadi misalnya kalau kita mau meminta Apple dalam 48 jam, batas waktu akan digenapi itu dalam 48 jam paling lama. Gitu. Nah, di sini juga untuk pengkategoriannya juga kita bisa sesuaikan dengan layanan kita ya. Jadi bisa kita kategorikan. Nah, nanti dari kategori ini layanan-layanan apa saja detailnya bisa kita tampilkan. Gitu. Jadi mungkin nantinya akan lebih menarik bagi user dan akan memberikan informasi yang lebih bagi user kalau ternyata layanan-layanan ini bisa kita apply di perusahaan kita. Nah, lalu berikutnya adalah problem, change, dan release management. Nah, karena di sini ada hubungannya dengan satu kerangka kerja ITIL ya. Jadi untuk urutan kerjanya kan ITIL itu dari yang pertama incident management, lalu dari incident management itu dieskalasi menjadi problem, lalu berikutnya adalah change, lalu berikutnya release management. Nah, mungkin saya akan sekilas ya ngingetin problem itu apa, change dan release itu apa. Kalau problem itu kasarnya dia eskalasi dari insiden. Jadi kalau ada insiden yang sifatnya berulang, misalnya ada server dia mati dalam beberapa kali gitu. Misalnya dalam tiap 3 hari itu mati. Kenapa server ini bisa mati? Nah, itu nanti akan bisa kita eskalasikan menjadi problem. Karena mungkin penyebabnya itu tidak diketahui. Kita harus membedah untuk mengetahui penyebabnya. Nah, oleh sebab itu kita butuh penanganan khusus yang lebih dari insiden, yaitu problem management, atau isunya itu sifatnya mempengaruhi bisnis, impact-nya itu ke bisnis. Misal contohnya virus, misalnya ada infeksi virus, satu komputer bisa menginfeksi satu jaringan, itu satu kantor bisa terinfeksi virus kalau ada satu komputer yang terinfeksi gitu. Nah, itu nantinya bisa kita eskalasi dari insiden menjadi problem karena impact-nya itu sudah bisnis. Atau mungkin ya, contoh lainnya kayak koneksi internet mati nih di satu kantor atau di satu lantai koneksi internetnya mati. Nah, itu nanti bisa kita eskalasi menjadi problem. Nah, nanti dari problem itu kita bisa analisa kenapa penyebabnya, dan kita bisa menentukan root cause-nya itu seperti apa, simptomnya itu seperti apa, itu bisa kita masukin di informasi problem tersebut. Nah, lalu berikutnya change management. Change management ini kasarnya itu kayak perubahan ya. Perubahan kalau ada perubahan dalam organisasi atau IT. Kalau ada perubahan, kita harus dokumentasikan secara lengkap. Nah, di ticket change management ini kita bisa lakukan hal tersebut. Jadi misalnya contoh perubahannya mungkin ada migrasi ya dari email, misalnya dari email yang menggunakan open source kita menggunakan email Outlook misalnya. Nah, itu kan satu perubahan besar. Atau misalnya dari
absensi manual menjadi absensi digital. Nah, itu kan butuh satu perubahan. Nah, itu kalau ada perubahan seperti itu, kita bisa lakukan di change management. Nah, lalu berikutnya adalah release management. Di release management ini hampir sama seperti change, tapi dia sifatnya lebih ke update atau service pack itu. Misalnya, contohnya untuk update ya, misalnya update Windows 10, kita mau update untuk install service pack 1 misalnya di semua komputer. Nah, itu membutuhkan release management. Jadi intinya release management itu bagaimana kita menyiapkan satu update supaya update-nya itu nggak merugikan user dan berjalan smooth gitu. Itu release management. Nah, dari urutan-urutan pekerjaan itu disediakan oleh Fresh Service supaya nantinya bisa kita maintain, bisa kita dokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nanti dari situ kita bisa tahu root cause-nya apa. Misalnya dari yang tadi problem, dari satu change, root cause-nya apa sih? Kenapa sih ada isu ini? Nah, nanti di sini kita bisa taruh solusinya atau solusi yang bersifat sementara atau yang udah permanent solution. Nah, lalu untuk di manajemen kita bisa lengkapi dengan dokumen planning. Kalau misalnya ada planning seperti apa, itu nanti kita bisa lengkapi, dan approval dari CAB-nya. Ini kita bisa meminta atau kita bisa libatkan approval di tiketnya. Jadi approval-nya ini juga nanti bisa memantau bagaimana perkembangan dari change tersebut. Nah, lalu mungkin ini yang menarik adalah association. Bagaimana tiket ini bisa berasosiasi satu sama lain. Ada satu change yang dia berhubungan dengan satu tiket insiden. Nah, itu nanti bisa kita tambahkan asosiasinya ya. Jadi kita bisa melihat change ini inisiasinya dari mana sih? Dari problem atau dari service request. Nah, nanti juga dari problem juga bisa. Dari problem ini inisiasinya dari mana? Dari tiket insiden mana? Dan mungkin dari problem ini menjadi inisiasi untuk change yang mana. Nah, itu nanti di tiketnya. Jadi kita akan mendapatkan gambaran lengkap tentang problem, change atau release yang terjadi. Nah, mungkin ini untuk contohnya, tampilan contohnya. Jadi hampir sama ya, itu sama seperti insiden dan yang lain-lain. Bentukan tiket seperti ini, di tengahnya itu ada detailnya, dan sebelah kanan juga ada untuk batas waktunya, atau di sini ada schedule time-nya, dan properties-nya atau detailnya itu di sebelah bawah. Kita mungkin sedikit loncat ke aplikasinya. Nah, jadi nanti karena dia ITIL, jadi proses-proses tersebut pastinya nggak bakal jauh ya kalau dalam helpdesk atau dalam service manajemen. Nah, ini contohnya problem. Jadi nanti problem ini yang tadi kalau ada isu yang berulang atau isu yang sifat impact-nya bisnis. Nah, sini. Jadi nanti di tiket ini kita bisa nambahin root cause-nya itu seperti apa, impact-nya apa, gejala apa, simptom atau gejala-gejala itu seperti apa. Nah, kalau misalnya root cause-nya ini problemnya ini sudah selesai, kita bisa tambahkan solution di sini. Mau dia sifatnya permanen atau hanya sementara atau overall, nah itu bisa kita tambahkan di sini. Jadi kita bisa mendapatkan satu dokumentasi atau satu informasi problem yang lengkap. Ini problem kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya terjadi, impact-nya apa, gejalanya apa. Nah, lalu tiket-tiket mana saja yang terkait dengan problem ini. Misalnya dia dari inisiasinya itu dari insiden. Jadi dari insiden
lalu dieskalasi menjadi problem. Dari problem itu menginisiasi satu change. Nah, ini tiket change-nya. Nah, nanti asosiasinya ini bisa kita lihat sini, bisa kita tambahkan, bisa kita lihat supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lengkap tentang tiket problem tersebut. Nah, lalu berikutnya tiket change ini dari sini. Untuk tiket change ini juga nantinya sini kita bisa ngelihat detailnya ya. Lalu kalau di change ada stage atau tahapan-tahapannya, itu nanti bisa kita lihat di atas ini. Jadi misalnya dari tahapan open, kalau misalnya di open nanti pindah ke planning dan yang lain-lain. Tergantung ininya dia sedang berjalan di stage yang mana gitu ya. Nanti dari apa namanya, jadinya dari planning kita bisa naruh reasons-nya kenapa, impact-nya apa, bagaimana rollout, backout-nya seperti apa, nah, lalu approval-nya nanti siapa saja gitu. Nanti untuk di tiap-tiap tahapan itu kita bisa melibatkan approval tertentu, atau approval bisa kita taruh di setiap tahapan. Jadi waktu mau pindah tahapan tuh mungkin jadi termonitor ya, termonitor dengan baik. Nah, lalu untuk association terhadap tiket itu bisa kita lingkupi juga, kita bisa lengkapi ya. Tiket ini dia inisiasi dari problem mana, problem ini nanti asosiasinya atau diinisiasi dari tiket mana gitu. Lalu dari change ini apakah ada hubungannya nanti dengan tiket rilis, kita dapat gambaran lengkapnya di association. Selain itu juga kita bisa asosiasi terhadap aset ya, kalau saya sudah memiliki aset. Nah, nanti ada beberapa aset yang bisa kita asosiasikan terhadap change itu. Jadi nanti kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap terhadap aset. Apakah aset ini pernah dilibatkan dalam change tertentu atau insiden tertentu, gitu-gitu. Nanti kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Lalu berikutnya kita masuk ke aset manajemen. Nah, di sini mungkin tadi yang disampaikan Pak Fangki ya, ITXM, ada ITSM, ada IT Asset Management. Nah, untuk aset manajemennya, jadi nanti kita bisa melakukan discovery terhadap aset, kemudian non IT atau IT. Nah, di sini maksudnya IT itu mungkin yang berhubungan dengan IT pastinya ya. Contohnya misalnya komputer, laptop, atau perangkat network yang lain, misalnya switch, router, atau mungkin access point. Nah, itu nanti semua aset itu, kalau yang non IT aset misalnya contohnya meja, bangku, atau mungkin monitor, AC, dan lain-lain. Nah, itu semuanya nanti kita bisa inventory atau kita bisa masukin datanya ke pre-service. Sehingga di situ kita bisa memanage, kita bisa mengontrol, kita bisa tahu update-nya apa terkait aset-aset yang kita miliki. Dan nanti di asetnya, di modul aset ini kita bisa melakukan aset discovery. Jadi kita menggunakan agent yang akan menangkap komputer-komputer yang ada di organisasi atau di perusahaan kita. Kita sudah dapat informasinya. Nah, komputer itu nanti detail komputer tersebut akan ada akan disimpan oleh pre-service, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang detail terkait tersebut. Nah, lalu berikutnya, kalau misalnya kita udah bisa dapetin informasi detail misalnya tentang komputer, kita juga nanti bisa dapat informasi tentang license software yang terinstall dalam komputer tersebut. Nah, kalau kita sudah dapat informasi softwarenya, kita bisa melakukan software license management, di mana kita bisa mengontrol atau memanage penggunaan license, apakah sudah compliance
atau tidak compliance, under atau over gitu ya, atau kita sudah compliance gitu. Nah, lalu berikutnya adalah kontrak manajemen. Kalau misalnya kita memiliki kontrak dalam aset yang biasanya berhubungan dengan aset, kontrak, atau mungkin kontrak yang lain ya, yang sifatnya mungkin bukan karena aset gitu ya, kontrak tersebut, itu kita bisa lengkapi juga di kontrak manajemen. Jadi nanti di kontrak itu kita bisa asosiasikan terhadap aset, dan nanti ada fungsi remindernya. Jadi supaya kita bisa mengontrol kontrak-kontrak kita dengan baik, nah itu bisa dilakukan juga di aset manajemen pada fresh service. Jadi nantinya ke depannya dalam informasi aset mungkin kita nggak perlu banyak ngumpulin data, karena dari asetnya tersebut informasi yang bisa didapatkan itu sangat banyak. Mungkin dari detail hardware-nya, detail software-nya, mungkin license software tersebut, apakah dia sudah termasuk dalam license atau belum. Nah, lalu yang berikutnya mungkin kontraknya, apakah dia punya garansi, apakah dia punya kayak kontrak peminjaman gitu. Nah, itu nanti bisa kita dapat informasi tersebut dari aset kalau kita sudah melengkapi dengan informasi kontrak manajemen. Nah, nanti dari aset ini juga kita bisa membangun satu relationship ya, jadi keterangan hubungan antar asetnya atau CMDB. Nanti di asetnya itu kita bisa konfigurasi hubungan aset dengan aset yang lainnya, atau dengan mungkin layanan atau orang yang terlibat. Jadi misalnya contohnya ini HP laptop ini dia menjalankan Salesforce, dia mengirim data ke AWS Cloud, dia menjalankan mungkin PC yang lain gitu ya, dan dia connect ke printer tertentu. Nah, ini detail seperti ini bisa kita gambarkan nanti di aset. Jadi kita bisa tahu aset ini dia terhubung sama siapa. Jadi kalau ada apa-apa sama aset ini, kalau ada sesuatu terjadi dengan aset ini yang berimpact atau yang punya hubungan yang berimpact kemana aja, nah itu bisa kita lihat. Jadi mungkin bisa membantu kita dalam keputusan untuk kedepannya dalam kalau misalnya mau menghandle aset tersebut gitu. Nah, nanti dari aset ini juga kita bisa melihat hubungan dengan tiket. Aset ini pernah di request, siapa yang merequest atau siapa yang melaporkan kerusakan terkait aset ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih informasi detailnya, pernah rusak apa aja sih dia. Gitu. Jadi mungkin membantu kita dalam perencanaan ke depannya terkait aset ini, apakah masih digunakan atau tidak. Ya kira-kira begitulah ya. Nah, berikutnya adalah alert management. Nah, ini mungkin yang menarik ya dari fresh service. Ini mungkin ini fitur terbaru yang dimana saat ini pasti berkaitan dengan ITSM. Dimana karena di alert management ini kita bisa menerima alert dari banyak aplikasi monitoring. Jadi kalau kita melihat tadi pembahasannya Pak Fangki, bahwa ada terkait ITXM, di dalamnya itu ada ITOM, ITSM, dan ITAM. Nah, ITSM dan ITAM sudah kita bahas sebelumnya dari ITAL, lalu ada hubungannya dengan IT Asset Management, nah sekarang dengan IT Operation Management atau ITOM. Nah, fresh service ini juga mendukung untuk kegiatan ITOM apabila ITOM itu diaplikasikan di dalam perusahaan dengan menyediakan alert manajemen. Nah, di alert manajemen ini kita bisa menerima alert dari banyak network monitoring tools ya. Nah, nanti dari alert tersebut kita bisa melakukan automatic create ticket. Jadi kalau misalnya ada severity tertentu, misalnya dia severity-nya
critical. Kalau misalnya critical dia bisa otomatis create tiket. Nah kalau misalnya isu tersebut sudah diselesaikan gitu ya, misalnya ada device yang down, mengirim alert ke flash service, alertnya dalam severity critical gitu. Nah itu otomatis jadi tiket. Nah kalau misalnya aplikasinya itu atau servernya itu sudah up, nah nanti oleh flash service tiket tersebut akan otomatis di resolve. Jadi nggak perlu ada orang atau tim helpdesk lain yang mengupdate tiket tersebut, jadi otomatis diupdate oleh flash service. Nah, mungkin di sini yang fitur yang menarik ya, yang saya yakin kedepannya nanti bakal membantu kita dalam ticketing terhadap network monitoring tools. Kita sebentar ke aplikasinya. Jadi di sini nanti ada, kalau sudah kita sambungkan atau kita integrasikan, jadi nanti dia sifatnya integrasi ya. Alertnya itu tidak akan dikirim dalam bentuk email, tapi dalam bentuk API atau API. Jadi nanti kita hanya perlu mengintegrasikan saja ke network monitoring yang digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa alat-alat yang diterima ya, severity-nya apa, statusnya apa. Nah, nanti dari sini jadi nanti mungkin bisa membantu kita dalam mengoperasikan atau dalam hubungan ini ya, ticketing, karena banyak ticketing aplikasi monitoring yang mungkin butuh ticketing sebagai bahan reportingnya. Nah, sebentar saya akan tampilkan apa saja sih yang bisa network monitoring yang bisa atau yang disupport oleh flash service. Nah, kalau yang sedang saya demokan adalah PRTG. Jadi kita bisa konekin dengan PRTG. Jadi nanti untuk integrasinya juga mudah ya. Jadi kita hanya mengapply beberapa source aja. Jadi ini yang bisa kita kita integrasikan. Nah, banyak pilihannya. Salah satunya adalah mungkin PRTG yang dimana yang kami handle juga ya PRTG, dan mungkin penggunaannya sedang marak saat ini. Tapi selain PRTG, misalnya contohnya adalah OP Manager, kita bisa integrasikan juga dengan OP Manager, dengan Nagios XI. Kita juga bisa banyak ini list-listnya atau SolarWinds. Nah, jadi kita bisa integrasikan dengan monitoring tools yang disediakan di sini. Nah, saya rasa sih untuk mayoritas penggunaan di Indonesia udah ada beberapa nama ya, misalnya contohnya tadi SolarWinds, Nagios, PRTG, dan OP Manager. Jadi dan konfigurasinya juga nggak makan waktu banyak, nggak ribet gitu ya. Jadi tinggal mengapply URL sama token aja. Terus setelah itu integrasi akan berjalan. Jadi ini yang merupakan fitur baru dari flash service, yang dimana saya yakin pasti membantu kita apabila kita memiliki network monitoring pada perusahaan. Jadi nanti dalam bentuk tiketnya, jadi dia akan otomatis kalau misalnya tiket bisa dia ngirim alert, nah nanti akan otomatis create tiket. Nah ini mungkin ini bentukan tiketnya ya, contohnya. Nih alertnya apa? Dia muncul, dia tiket ini dibuat karena alertnya apa? Nah ini keterangan alertnya seperti ini. Nah kalau kita bisa ke detail alert.
nanti dari detail alertnya itu kita bisa tahu device-nya yang mana, alert message-nya itu apa, asosiasinya atau tiketnya itu, hubungan tiketnya itu ke tiket yang mana. Nanti kita bisa dapatkan informasinya dari alert tersebut. Nah, lalu berikutnya mobile apps. Jadi ya kalau zaman sekarang karena udah ini ya, udah banyak penggunaan dari smartphone, jadi kayaknya kalau nggak punya mobile apps ya itu kayaknya jadul banget gitu ya. Nah, Fresh Service juga menyediakan mobile apps, jadi bisa membantu kita dalam helpdesk sehari-hari, jadi nggak perlu ngakses lewat laptop atau lewat komputer, jadi tinggal dari mobile apps-nya juga. Nanti dari mobile apps-nya kita juga bisa melakukan kegiatan helpdesk yang bisa ngedit tiket atau kita mau bikin tiket. Nah, itu bisa dari mobile apps-nya. Untuk komunikasinya juga bisa. Kalau misalnya ada pertanyaan dari user, kita bisa balas juga di mobile apps tersebut. Nah, lalu itu tadi sekilas tentang Fresh Service ya. Nah, berikutnya mungkin kita bahas bagaimana sih yang pernah kami lakukan untuk migrasi helpdesk tool. Nah, jadi yang pertama mungkin kita melakukan ini yang apa ya, yang mungkin banyak dilakukan ya. Yang pertama ini manual. Kita copy paste semuanya manual. Jadi kita untuk config-nya juga kita duplikat, kita samain tiket-tiketnya juga gitu. Karena mungkin sedikit ya yang bisa dimigrasi. Kalau misalnya waktu kita melakukan migrasi itu sedikit yang bisa dikonekin database-nya, jadi mau nggak mau kita harus manual. Ya cuman manual ini butuh waktu yang amat sangat lama. Ya tapi untuk ini yang pernah kami lakukan. Lalu berikutnya adalah kita nyewa satu pihak tertentu ya, atau freelance yang sifatnya freelance. Jadi dari freelance ini nanti kita, jadi freelance ini mungkin dia lebih sifatnya ke seperti menyediakan API untuk proses migrasi. Jadi dalam migrasinya itu kita bisa menyediakan satu middleware. Middleware-nya ini tugasnya hanya untuk menjembatani dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya supaya semua data bisa dipindahkan secara computerized lah gitu. Karena gini ya, mungkin kalau misalnya dari yang manual itu masih gimana ya, banyak kan aplikasi yang tidak menyediakan import data melalui CSV atau Excel. Jadi itulah yang menghambat proses migrasi gitu ya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan middleware untuk membantu proses migrasi tersebut. Nah, lalu berikutnya adalah kita menggunakan tools yang profesional, yaitu helpdesk migration. Jadi sebenarnya banyak yang di luar sana pihak-pihak yang menyediakan bagaimana untuk melakukan migrasi data helpdesk. Nah, salah satunya ada helpdesk migration. Mungkin kita akan bisa bantu melakukan migrasi terhadap layanan helpdesk Anda. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kami share dalam sesi kali ini. Tadi yang pertama adalah kenapa sih kita harus pindah. Mungkin ada beberapa alasan-alasan yang dimana kalau alasan tersebut akhirnya atau pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan tersebut atau faktor-faktor tersebut muncul di organisasi kita, mungkin itu saatnya untuk kita melakukan migrasi helpdesk tool. Nah, lalu kita sudah kenalan juga dengan Fresh Service.
sebuah aplikasi helpdesk atau yang mengadopsi ITIL, di mana dia sifatnya cloud, dan karena cloud ini mungkin jadi akan memudahkan kita dalam melakukan manajemen ininya, servisnya. Nah, lalu berikutnya mungkin sharing kami terhadap bagaimana yang pernah kami lakukan dalam migrasi helpdesk. Ya, mungkin sampai situ saja sesi sharing saya. Nah, saya akan kembalikan ke Mbak Nurma untuk kita bergerak ke sesi Q&A. Silakan Mbak Nurma. Oke, Bisa stop sharing dulu, Mas? Oke, terima kasih Mas Yuri atas presentasinya. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, bentar Mas. Pertanyaan pertama dari Pak Nana. Pertanyaannya, bagaimana cara memantau semua inventaris dengan manajemen aset pre-service? Bagaimana memantau? Kalau memantaunya mungkin dari aplikasinya nanti akan ini ya, akan ada. Saya boleh share screen, Mbak Nurma? Boleh, silakan. Nanti di asetnya ini sebenarnya ada ini ya, cuman tadi mungkin lupa ditampilkan. Di sini juga nanti ada inventory semua aset, mungkin bisa kita dapatkan di sini. Nah, nanti juga dari sini mungkin kita bisa ingin melihat semua aset dan list semua aset ini bisa nanti kita tampilkan di sini, atau nanti kita bisa taruh di dashboard untuk aset. Mungkin sini lagi nggak ada. Jadi bisa ada dua sih, dari menu inventory sini atau di dashboard nantinya. Di dashboard. Nanti di dashboard ini kita bisa sediakan satu dashboard sendiri untuk aset manajemen kita. Nah, itu tadi dari aset, mungkin dari software. Dari software juga nanti ada ininya ya, ada satu bentukan reportnya. Bentukan reportnya ini juga nanti bisa kita siapkan di dashboard, jadi tinggal penyesuaian aja kita mau nampilinnya seperti apa, itu nanti bisa kita tampilkan di dashboard. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Mas, lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas, dari Pak Nanang. Bagaimana mengoptimalkan pekerjaan dengan mengintegrasikan pre-service dengan aplikasi lainnya? Untuk mengoptimalkan pekerjaan mungkin tergantung aplikasinya. Aplikasinya mau yang mau diintegrasikan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya apa ya? Misalnya dia tidak disediakan oleh integrasinya, itu tidak disediakan oleh pre-service. Nah, kita bisa menggunakan API untuk integrasinya. Jadi nggak hanya yang disediakan oleh pre-service. Kalau misalnya dia tidak disediakan pre-service, kita bisa menggunakan API. Mungkin begitu menurut Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Mas, dari Pak Fuad Hanik Muktafar. Apakah dapat terintegrasi secara otomatis software ITSM sehingga ketika ada trouble otomatis akan terkirim ke IT staff perusahaan? Iya, sebenarnya jadi pada kali ini mungkin saya nggak ngebahas ke detail teknis seperti itu ya. Sebenarnya ada fitur notifikasi. Jadi kalau ada isu tertentu itu bisa, misalnya ada isu
misalnya ada orang ngirim email terkait printer gitu, misalnya dia nulis di subjek atau nulis di deskripsi emailnya tuh printer saya rusak, akan ada kata-kata printer, kita bisa melakukan automation tertentu, kan tadi ada fitur automation automatornya. Nah, dari kalau aplikasinya sudah mendetek ada kata-kata printer, otomatis nanti tiket printer tersebut akan dikategorikan ke printer dan akan di-assign ke grup yang menghandle masalah printer. Nah, nanti dari grup tersebut bisa dikirim email notifikasi kalau ada isu berkaitan dengan printer, ada isu baru berkaitan dengan printer gitu. Tapi mungkin itu nggak saya ceritain secara ini ya tadi ya, nggak saya highlight secara teknis. Tapi pertanyaannya ya bisa, jawabannya bisa. Oke, sudah terjawab ya Pak Fuad. Ya Bu. Lanjut ke Pak Farid Ahmad. Apakah ITSM tersebut mempunyai manajemen Axelos selain ITIL? Misalnya saja saya pakai RIS pada self-service-nya. Bisa diulang, Mbak? Maaf. Apakah ITSM tersebut mempunyai manajemen Axelos ya? Axelos selain ITIL? Misalnya saja saya pakai Prince pada self-service-nya. Saya kurang paham sih ininya. Pak Farid Ahmad bisa langsung Pak bertanya? Halo. Farid. Ya, silakan Pak. Ini Mas, saya mau bertanya, apakah itu dia terintegrasi dengan Axelos? Karena yang basisnya untuk ITIL itu kan dia sudah terintegrasi dengan ini sistem. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah sistem seperti Prince itu juga bisa diintegrasikan di risk management atau di softwarenya? Terima kasih. Ya, sepertinya saat ini mungkin belum ya kalau mau integrasi seperti yang ITOM tadi, saat ini sih belum, karena yang hanya integrasi hanya yang network monitoring saja atau beberapa aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Fresh Service. Itu jadi untuk mungkin untuk yang lain-lainnya masih banyak yang belum bisa diintegrasikan dengan Fresh Service. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Mbak Nurma. Gimana Pak? Farid sudah terjawab Pak? Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Hani Triapringgo. Izin bertanya, untuk aset manajemen, discovery asetnya berdasarkan apa ya? Ya, discovery aset itu nanti kita bisa melakukan agent, bisa melalui agent. Kalau untuk yang komputer atau laptop itu bisa menggunakan agent. Kalau untuk network device kita bisa menggunakan kita bisa scan ya, kita scan by IP. Nanti mungkin kita butuh kredensial seperti SNMP atau mungkin WMI. Gitu. Jadi ada dua metodenya ya. Metode yang pertama agent untuk discovery komputer atau laptop. Nah, lalu yang berikutnya network discovery, kita menggunakan SNMP atau WMI. Ya, benar, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Nazar Agliono. Untuk auto discovery pada aset manajemen menggunakan protokol apa? Apakah memerlukan autentikasi seperti SSH atau Telnet? Bisa diulang, Pak, yang di awalnya tadi. Untuk auto discovery pada aset manajemen menggunakan protokol apa? Apakah memerlukan autentikasi seperti SSH atau Telnet? Ya, kalau misalnya SSH itu untuk yang Linux ya, untuk komputer-komputer yang Linux, ya itu pasti butuh SSH. Atau mungkin kalau misalnya, tadi yang saya contohkan itu misalnya
SNMP. Untuk network device itu SNMP, atau kalau misalnya dia Linux, SSH. Kalau untuk komputer lebih baik sih, kalau untuk komputer atau laptop diharuskan menggunakan agent. Itu benar, Mbak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Nazar. Untuk aplikasi-aplikasi pre-service ini, apakah ada nilai TKDN-nya untuk keperluan lelang misalnya? Untuk multi-channel support di insiden manajemen ini, apakah bisa otomatis menerima tiket dari WhatsApp? Kalau nilai lelang mungkin nilai TKDN Pak Fangki bisa jawab, Pak? Ya, mungkin Pak Fangki yang jawab. Sorry, apa pertanyaannya? Bentar, Pak. Untuk aplikasi-aplikasi pre-service ini, apakah ada nilai TKDN-nya untuk keperluan lelang? Ya, mohon maaf sampai sekarang belum ada nilai TKDN-nya karena ini memang software dari luar negeri, jadi memang belum ada nilai TKDN-nya ya. Itu aja. Oke, jadi belum ada nilai TKDN-nya ya, Pak Nazar. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Lintang Sasongko. Untuk solusi tiketing yang diberikan berupa aplikasi dedicated atau terinstall di cloud daya cipta atau enggak? Sorry, benar. Untuk solusi tiketing yang diberikan berupa aplikasi dedicated atau terinstall di cloud daya cipta. Dedicated dari fresh service-nya sih. Jadi tidak dari cloud daya cipta ya, Mas? Iya. Untuk pertanyaan kedua masih dari Pak Lintang, apakah bisa di-customize dan sejauh mana customize-nya? Customize-nya bisa, tapi ya hanya sejauh kayak misalnya kita penyesuaian konfigurasi ya, misalnya konfigurasi pengkategorian tadi, workflow, mau alur tiketnya tuh nanti seperti apa, alur pekerjaan seperti apa, konfigurasi approval, atau nanti kalau bisa kita menggunakan bot, sebenarnya ada fitur bot di sini ya, jadi chatbot. Kalau bisa kita mau bot sebagai interface di awal, nanti kita bisa konfigurasi kita bisa modif botnya sesuai dengan apa ya. Kalau bot kan secanggih-canggihnya bot itu tetap aja kita yang breakdown langkah-langkahnya itu seperti apa, pertanyaan-pertanyaannya apa, tujuan pertanyaannya kemana. Nah, jadi mungkin hanya sampai di situ aja modifikasinya. Jadi nggak full customize aplikasi ini sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi hanya mungkin value-nya saja atau konfigurasinya saja yang di customize. Atau mungkin tampilan juga masih ada beberapa yang bisa kita customize, tapi nggak semua full tampilan. Kayak misalnya logonya fresh service nanti diganti logo perusahaan, itu masih memungkinkan. Pilihan warna mungkin disesuaikan dengan yang diinginkan, itu masih memungkinkan. Tapi untuk yang full customize itu saya yakin tidak akan bisa full seperti itu, Mbak. Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan Pak Sahrudin Amir. Apa bisa fresh service terhubung dengan aplikasi berbasis desktop? Aplikasi berbasis desktop sebenarnya banyak aplikasinya yang bisa terintegrasi dengan atau yang bisa digunakan oleh fresh service, tapi mungkin kita harus tahu dulu sih aplikasi yang diinginkan itu seperti apa. Soalnya banyak yang aplikasi yang bisa diintegrasikan atau bisa tools yang bisa ditambahkan oleh fresh service itu untuk membantu kegiatan helpdesk itu banyak. Jadi kita harus tahu dulu aplikasinya itu aplikasi apa yang aplikasi desktopnya seperti apa yang mau diintegrasikan. Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Budi Ridwan Siardi.
Bagaimana kalau dihadapkan pada risiko bocor data dan dokumen perusahaan yang kadang rahasia? Adakah proteksi ganda terhadap data-data penting perusahaan dan bagaimana saat koneksi internet ada permasalahan semisal adanya maintenance provider saat tengah perusahaan melakukan pekerjaan atau sedang dipergunakan? Bagaimana solusinya? Ya, kalau untuk security sih, saya gimana ya? Kayaknya nggak perlu khawatir deh. Soalnya Fresh Service ini kan udah bukan ini ya, dia penggunanya itu sudah mendunia gitu. Jadi kalau untuk security mungkin, kalaupun ada masalah security, mereka pasti sudah update. Nggak mungkin mereka telat update gitu. Jadi saya rasa untuk security mungkin bisa sudah sangat aman gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya karena dia sifatnya cloud, jadi kalau ada masalah kalau ada masalah dalam penggunaan, saya tiba-tiba internet mati, kayaknya nggak bakal masalah deh. Karena nanti sifatnya kan dia mungkin nggak real time seperti network monitoring gitu. Kalau network monitoring mungkin masih ada kendala, tapi kalau untuk tiketing kan nggak se-real time itu gitu. Jadi saya rasa sih nggak bakal menemui kendala kalau misalnya tiba-tiba kehilangan koneksi internet. Gitu kira-kira Mbak. Oke. Sudah terjawab ya Pak Budi Ridwan. Lanjut ke pertanyaan Pak Ahmad Suwardi. Untuk tiket gangguan yang harus dikunjungi IT support atau helpdesk dan dikerjakan di luar jam kerja, apakah ada fungsi aplikasi tool tersebut untuk permohonan dan approval lembur helpdesk-nya? Kalau untuk lembur mungkin nggak ada ya. Kalau permohonan lembur nggak ada. Tapi kalau untuk mencatat detail pekerjaannya itu bisa. Jadi nanti dari satu tiket itu sebenarnya bisa di breakdown siapa saja yang bekerja gitu ya. Gini, jadi satu tiket kan kalau di ITIL satu tiket hubungannya dengan one to one ya. Satu tiket satu teknisi gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dari satu tiket itu lebih dari satu teknisi yang terlibat dalam menghandle isu, nah nanti ada disediakan worklog atau worklog. Nanti dari worklog itu kita bisa rinciin siapa yang terlibat, jam berapa aja. Nah itu bisa kita lengkapi di tiket tersebut. Tapi kalau untuk mengajukan lembur tidak bisa. Kalau untuk nyatat pekerjaannya apa saja itu bisa. Tapi kalau untuk lembur tidak bisa. Sekian benar, Mbak. Sudah terjawab Pak Ahmad Suwardi? Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan Pak Angga Rusdianto. Fresh Service ini bisa diintegrasikan ke email atau tidak untuk alert dan tiketingnya? Kalau untuk email bisa. Kalau untuk email ya, sebelum, jadi gini, sebelum fitur alert management ini keluar, kami di banyak customer kami melakukan integrasi dengan network monitoring itu melalui email justru, karena hanya itulah cara-caranya, atau melalui middleware supaya tidak ada tim yang atau orang yang terlibat itu ya dalam penanganan tiketnya menggunakan middleware. Tapi kebanyakan kami menggunakan email untuk proses integrasinya. Jadi kalau ada alert, gimana caranya bisa bikin tiket secara otomatis, yaitu melalui email gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah dengan menggunakan email itu bisa atau enggak, sebenarnya bisa. Pasti bisa sih, karena itu yang sebelumnya kami lakukan. Justru karena ada tambahan fitur alert management ini di Fresh Service, mungkin itu bakal lebih memudahkan ya. Jadi karena sifatnya dia bukan email lagi, jadi dia lebih ke integrasi. Itu kira-kira itu pertanyaannya. Saya mau balik lagi ke pertanyaan sebelumnya tadi. Iya. Mungkin nanti yang untuk pengajuan lembur, mungkin nanti kita bisa bikin satu tiket
sendiri yang bentuknya service request untuk pengajuan lemburnya. Gitu. Jadi saya ralat lagi pertanyaan jawaban saya tadi. Kalau untuk mencatat detail pekerjaannya itu bisa, dan kalau mau sekalian mengajukan lemburannya juga bisa kita aplikasikan di Fresh Service. Tapi nanti dalam bentuk ininya, dalam bentuk tiket terpisah ya, tiketingnya di service katalog nanti. Kira-kira begitu menurut Bang. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Pramudita Ogi Setio. Di Fresh Service ada tiketing, apakah bisa dikonek ke Active Directory untuk user akunnya? Oh iya, kalau untuk mendapatkan informasi user memang lebih baik lewat Active Directory, itu lebih baik. Jadi nanti karena ada beberapa customer kami yang tidak memiliki Active Directory. Jadi kalau pertanyaannya bisa apa enggak dengan dikonekin dengan Active Directory itu bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan Mbak Desi Putri. Untuk alat manajemen, misalnya sudah terbentuk tiket dan sudah selesai tiket tersebut. Bagaimana cara kerja Fresh Service ini untuk meresolve parameter? Bagaimana cara kerja Fresh Service ini untuk meresolve parameter apa yang dilihat untuk Fresh Service melakukan automatic resolve ini? Gini, kalau misalnya dalam itu kan nanti kan bakal dapat bonus lagi ya dari itu nanti dibikin satu skenario saya lupa dibikin satu trigger alert lagi dari network monitoringnya kalau misalnya dia sudah selesai, statusnya up gitu, kayak pokoknya itu dari sisi dari sisi network monitoring toolsnya. Gitu. Jadi memang karena sebentar saya mau lihat dulu. Jadi dari konfigurasinya itu ini sudah jadi back end ya dari aplikasinya. Jadi kalau misalnya dari network monitoring tools itu sudah up, network monitoring tools tersebut akan mengirimkan berita ke Fresh Service kalau dia sudah up, jadi sudah resolve gitu. Itu emang dari script aplikasinya seperti itu, network monitoring tools-nya. Jadi nanti dari konfigurasi integrasinya itu kita disediakan script oleh Fresh Service. Scriptnya ini tinggal di copy ke network monitoring tools-nya. Nah, nanti network monitoring-nya tinggal menjalankan script tersebut. Nah, di scriptnya itu nanti ada perintah kalau misalnya dia up, kirim juga notifikasi ke Fresh Service gitu. Kira-kira gitu menurut. Oke, gimana Bu Desi? Sudah terjawab? Iya, oke. Sebentar, aku mau tambahin lagi. Tadi kan dari network-nya akan kirim alert lagi ya. Nah, untuk alertnya itu berarti nggak akan terbentuk tiket lagi ya? Maksudnya kan alert up-nya itu nggak akan terbentuk tiket lagi, jadi langsung resolve gitu. Iya, langsung resolve. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Lanjut ke pertanyaan Pak Gilbert Marcius Septino. Apakah Fresh Service bisa dibuat semacam mirror untuk lokal akses? Mengingat beberapa industri seperti pertambangan berada di remote area dan koneksi internet tidak bisa available 100%. Atau ada metode lain untuk user atau helpdesk tetap bisa akses layanan Fresh Service walaupun internet sedang off. Kalau untuk mengumpulkan data aset, mungkin kita bisa ini ya, karena nantinya kan dalam pengumpulan asetnya itu kita menginstal satu probe di satu dedicated computer.
komputer atau laptop atau server gitu. Mungkin nggak sampai ke server lah ya, karena speknya mungkin kecil. Jadi nanti dari komputer tersebut prop itu diinstal di komputer tersebut. Nah, nanti dari komputer tersebut dia ngambil informasi aset. Nanti dalam jangka waktu tertentu atau dalam periode tertentu, detail asetnya itu akan dikirim ke Preservice. Mungkin bisa kita config seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, mungkin seperti itu untuk aset ya. Nah, tapi kalau untuk tiketingnya, bagaimana tiketingnya supaya bisa diakses dengan kondisi tanpa internet, saya rasa itu tidak memungkinkan deh, karena sifatnya yang cloud. Kecuali kalau misalnya on-premise, masih bisa ya kita akalin lagi. Tapi kalau cloud, saya rasa tidak memungkinkan. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, sudah terjawab Pak Gilbert. Lanjut nih Mas ke pertanyaan Pak Wapullah Leon. Jika dilihat bahwa sistem help desk Preservice ini menggunakan cloud, dengan domain preservice.com, apakah ketika ada customer yang open tiket dengan mengirimkan email ke alamat email dengan domain perusahaan provider akan otomatis tercreate di sistem helpdesk Preservice? Iya. Gini, kalau misalnya ada ini gini ya. Jadi ada 2 user ya. Misalnya ada user yang terdaftar, ada user yang tidak terdaftar. Kalau user terdaftar, udah otomatis dibuatlah tiketnya gitu kan. Nah, kalau untuk yang user tidak terdaftar, ya itu perlakuannya gimana? Preservice tetap akan membuat tiket tersebut. Nah, lalu akan dibuat user baru lah ibaratnya untuk user tersebut. Tapi user tersebut mungkin belum bisa login ya. Tapi kalau misalnya tiketnya itu pasti akan terbuat, dan mungkin akan terbuat juga user atas nama email tersebut. Kira-kira begitu, benar. Pertanyaan lanjutannya ini Mas dari Pak Bulog. Apakah alamat URL dashboard helpdesk dengan domain preservice.com ini bisa diganti dengan alamat domain perusahaan? Mungkin sifatnya redirect nanti ya. Saya agak lupa sih ini. Tapi bisa kita ganti sih bisa. Tapi detailnya seperti apa tuh saya lupa. Apakah redirect? Jadi dari kalau ada yang mengakses alamat domain perusahaan tersebut, misalnya helpdesk.perusahaan.com gitu misalnya, akan langsung dikonekin ke alamat Preservice. Preservice perusahaannya itu apakah seperti itu atau enggak, itu saya lupa. Tapi itu bisa. Tapi untuk detailnya saya lupa. Kira-kira begitu benar, Pak. Sudah terjawab, Pak Abdullah. Lanjut nih Mas, Pak Gilbert bertanya lagi. Apakah Preservice ini ada layanan on-premise-nya? Nah, kalau on-premise tidak ada, Pak. Tapi kami memiliki solusi untuk ATSM yang sifatnya on-premise, yaitu namanya Service Desk Plus. Jadi mungkin Bapak bisa nonton atau kita melihat video-video kami mungkin yang minggu lalu yang membahas sekilas tentang Service Desk Plus. Itu. Jadi kalau untuk solusi on-premise, kita sebenarnya punya solusi dari Manage Engine, yaitu Service Desk Plus. Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Ismail Wahyudi. Saat ini saya sudah menggunakan Freshdesk versi free di kantor saya, dan kedepannya ingin mengoptimalkan lagi dalam memanfaatkan IT ticketing ini. Saat ini saya sedang memikirkan untuk reporting kita ke manajemen. Kira-kira bagaimana dan apa saja poin-poinnya yang bisa dijadikan acuan
dalam penilaian kinerja kami di sisi IT-nya. Mohon advice-nya. Sebentar ya, ini menarik. Mungkin yang bisa dijadikan acuan itu begini ya, apa ya? Mungkin berapa lama penyelesaian tiket, isu apa saja yang sering atau kategori apa saja yang sering muncul gitu. Sebenarnya gini, mungkin reportingnya ini lebih ke reporting apa gitu ya. Jadi saya masih ada bingung sih ininya. Tapi kalau kira-kira apa yang disajikan ya itu tadi berapa lama penyelesaian, rata-rata penyelesaian mungkin, berapa lama isu apa saja yang sering muncul, karena dari report-report tersebut kan tujuannya bukan untuk ngejudge ya, tujuannya itu untuk bagaimana apakah helpdesk yang kita jalani sekarang sudah sesuai atau sudah sesuai dengan permintaan dari user atau belum gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin yang disajikan ya tergantung perusahaan sih, beda-beda ya kalau perusahaan. Tapi kalau umumnya ya itu berapa lama penyelesaian waktunya, apakah ada SLA, kalau ada SLA berapa banyak yang achieve, kalau nggak achieve kenapa. Nah itu mungkin bisa diutarakan di reportingnya. Nah lalu kayak misalnya kategorinya, kalau mau lebih detail item apa saja yang sering mengalami isu. Nah, kedepannya apakah kategori atau ya item tersebut butuh dievaluasi kembali untuk mungkin ada update atau yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk SLA-nya, ya itu tadi, berapa banyak sih tiket yang, atau berapa rata-rata penyelesaian waktu setiap tiket, berapa lama. Kalau dari SLA, berapa banyak yang lewat dari SLA, persentasenya berapa yang lewat dari SLA, gitu kira-kira. Pak Fakih mau menambahkan Pak untuk advice-nya? Untuk yang mana, sorry? Untuk pertanyaan Pak Ismail Wahyudi. Yang soal? Saat ini saya sudah menggunakan Fresh Service versi free di kantor saya, dan kedepannya ingin mengoptimalkan lagi dalam pemanfaatan IT ticketing ini. Saat ini saya sedang memikirkan untuk reporting kita ke manajemen. Kira-kira bagaimana dan apa saja poin-poin yang bisa dijadikan acuan dalam penilaian kinerja kami di sisi IT-nya? Ya, oke, ini menarik karena menurut saya justru dengan adanya service desk, dengan adanya fresh service ya, misalnya pakai fresh service nih atau pakai fresh desk, saya nggak tahu, Pak Ismail tadi nggak terlalu jelas. Jadi kalau pakai fresh desk Pak. Fresh desk. Ya, fresh desk kan ada memang versi free-nya ya. Jadi biasanya yang manajemen cari itu adalah seberapa efektif penggunaan ataupun support yang diberikan ke user gitu ya, Yur ya. Jadi lebih banyak misalnya service level. Itu ada nggak di fresh desk yang free itu? Kalau nggak salah ada ya, Yur. Iya ada. Ada ya. Jadi kalau ada ya biasanya di service level itu Pak Ismail, itu yang paling gampang deh untuk meyakinkan manajemen bahwa ini layak loh Anda beli gitu ya. Nah, kalau dengan service level aja mereka bisa baca dan mereka mendapatkan data itu kontinu Pak, itu menurut saya mereka pasti akan berani invest. Jadi memang harus tunjukin data dulu, karena kalau nggak tunjukin data tentu nggak akan mereka tahu manfaatnya gitu ya. Jadi service level aja itu akan sangat membantu. Yang berikutnya adalah kedalaman informasinya. Jadi kalau di versi yang, mohon maaf ya, kalau di versi yang berbayar mungkin ada fitur yang lain, misalnya service katalog, jadi bisa jauh lebih detail gitu kan. Kalau di Fresh Desk kayaknya service katalog ada nggak ada ya, yang free ya? Nggak ada. Nggak ada ya, tapi kalau misalnya ada. Nah, atau pengkategorian masalah. Jadi misalnya berapa banyak masalah terkait dengan virus, masalah terkait dengan desktop, printer, apa segala macam. Nah, kalau masalahnya itu bisa
komunikasikan dengan baik, menurut saya manajemen juga akan happy gitu kan, karena oh iya, jadi kita tahu ya ternyata kamu ini kerja kebanyakan ngurusin virus misalnya gitu, kamu ini kerja kebanyakan ngurusin ini, nah gitu ya. Jadi itu yang menurut saya akan sangat membantu Pak. Mudah-mudahan membantu Pak Ismail. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pangki untuk advice-nya. Lanjut ke pertanyaan Pak Fuad Abdul Hakim. Izin tanya, untuk summary tiket yang pernah kita open, in progress atau close, bentuknya seperti apa ya? Lalu untuk login tiket yang kita maksimal bisa kita tarik berapa bulan dan bentuk filenya seperti apa? Ya, untuk status tiket, tampilannya, tadi yang pertanyaan pertama, tampilannya kan ya, Mbak? Summary-nya, Mas. Oh, summary. Untuk summary tiket yang pernah kita buat, bentuknya seperti apa dari open, in progress, sampai close? Ya, jadi nanti kita, kalau untuk ini ya, kalau untuk user, kan dia punya portalnya sendiri. Nah, nanti dari portal itu, dia bisa ngelihat semua tiketnya, semua tiket yang pernah dibuat, mau dia statusnya open, close, atau resolve, atau pending, mungkin ada yang on hold, itu semua dia bisa ngelihat di portalnya sendiri. Nah, nanti di portalnya juga dia bisa ngelihat salah satu detail tiket gitu. Jadi dia mau tahu tiket ini sudah sampai mana sih, itu nanti ada di history tiketnya. Atau di detail tiketnya itu bisa kelihatan. Nah, di history tiketnya juga nanti kelihatan perubahan di tiap-tiap tiketnya, perubahan di tiket tersebut gitu. Siapa yang melakukan perubahan, perubahannya apa, itu nanti ada di detail activities-nya. Kalau di Fresh Service itu di tab activities itu nanti akan ada log perubahan dari tiket itu. Jadi nanti kelihatan siapa yang melakukan perubahan, apa yang dirubah, itu nanti kelihatan. Itu dari tiketnya ya. Lalu pertanyaan kedua, Mbak. Lalu untuk login tiket yang kita maksimal, bisa kita tarik berapa bulan dan bentuk filenya apa? Kalau bentuk file itu yang disediakan itu, ini untuk reporting ya. Untuk reporting yang disediakan itu ada PDF, Excel, CSV, dan HTML, seingat saya. Itu untuk bentukan tiketnya. Nah, kalau berapa lamanya mungkin maksimal setahun. Tapi tergantung dari banyak banyak tiketnya. Karena sebenarnya semua reportnya bisa kita ambil, kita generate gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada batas waktunya. Cuma nanti di kedepannya mungkin untuk masalah akselerasi atau masalah performance, mungkin nantinya ada pembatasan, tapi itu saat ini sih belum ada pembatasan ya untuk generate reportnya. Jadi masih bisa mau 2 tahun, 3 tahun itu masih bisa. Selama aplikasinya masih berjalan subscribe-nya. Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Adlan Ari. Apakah ketika ada tiket baru, apakah bisa kirim notifikasi ke Telegram atau WhatsApp agar IT Helpdesk tidak perlu cek email atau aplikasi Helpdesk setiap waktu untuk mengetahui apakah ada tiket baru atau tidak? Kalau Telegram atau WhatsApp itu harus saya pastikan dulu sih. Soalnya ada yang saya baru, kalau nggak salah sih bisa ya. Mungkin Pak Fakih bisa jawab, Pak, untuk integrasi dengan WhatsApp. Ya mungkin kalau WhatsApp sama seperti yang pada umumnya. Jadi WhatsApp itu ada providernya, tentu harus ada API yang dikirim ke provider WhatsApp yang bersangkutan ya. Jadi itu yang paling umum seperti itu sih ya, yang sekarang ada. Jadi ada WhatsApp Business Provider, itu yang bisa dikirimkan WhatsApp ke sana gitu. Jadi dari Fresh-nya akan ngirim dalam bentuk API. Nah itu nanti tentu perlu ada integrasi dengan aplikasinya si provider gitu. Kurang lebih seperti itu.
Ya, sudah terjawab ya Pak Adlan. Lanjut ke pertanyaan Pak Safrizal Faris. Untuk IT Service Desk, proses middleware-nya berapa lama? Jika ada problem, prosesnya apakah bisa lebih lanjut? Middleware-nya berapa lama itu tergantung dari banyak parameter yang ini ya diperhatikan, kayak bisa berapa banyak tiketnya, mungkin ada attachment atau apa saja yang mau dimigrasikan nantinya gitu. Jadi harus dibahas lebih lanjut lagi sih kalau soal itu. Jadi nggak bisa kita pastikan kira-kira segini gitu. Jadi harus data detailnya dulu baru kita bisa simpulkan berapa lamanya. Kira-kira begitu menurut. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Asep Nurbani. Fresh service jenis license-nya subscription, ya ada perbedaannya dengan servisnya? Ya mungkin untuk licensing atau pricing mungkin Pak Fangki yang bisa jawab. Silakan Pak Fangki. Soal apa? License-nya, ya. Fresh service jenis license subscription ya. Adakah perbedaan dengan servisnya? Beda dengan? Apakah ada perbedaan dengan servisnya? Oh ya ada. Jelas ada. Jadi gampang sekali ya, nanti bisa dilihat di websitenya Fresh Service. Bentar. Mana ya, tadi saya udah buka. Fresh Service Pricing ya. Jadi teman-teman bisa akses ke Fresh Service Pricing. Udah kelihatan belum layar saya? Sudah Pak. Ya, jadi di sini ada versinya sebetulnya. Tadi ada versi yang namanya Starter, Growth, Popular, sama Enterprise. Jangan lihat angka seremnya ya, sekian dolar gitu ya. Kelihatannya angkanya mahal nih dolar gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, secara angka kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan. Jadi jumlah agentnya bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi 2 pun, 3 pun itu banyak yang beli juga, jumlahnya tidak banyak. Tidak besar, tapi mereka bisa mulai gunakan. Mungkin dengan bedanya dengan yang Fresh Desk, ingat saya Fresh Desk ada versi free-nya ya. Kalau ini nggak ada versi free-nya, betul ya Yur ya? Iya Pak. Ya, jadi kalau di versi Fresh Service nih nggak ada versi free-nya. Jadi kan tadi Pak Ismail itu mungkin Fresh Desk pastinya. Nah, kalau di ini kita lihat di sini ada fitur-fiturnya ya, ada kemampuan dari tiap tiap paket yang ditawarkan ya. Jadi kita lihat makin ke kanan ini makinnya fiturnya makin tinggi gitu ya. Jadi inilah perbedaannya. Kalau yang namanya versi starter mungkin apa. Nah, sekarang saya perlu yang mana? Nah, kalau perlu yang mana, balik ke kebutuhan. Jadi kalau misalnya butuhnya akan lebih banyak ke basic, ya saya sebutnya basic helpdesk. Namanya kalau di ITIL namanya incident management. Tadi Yuri udah jelasin kan, ada self-service portal, ada manajemen SLA, kemudian ada bisa koneksi ke beberapa aplikasi, misalnya aplikasi SolarWinds dan sebagainya. Itu cukup pakai versi yang starter aja cukup. Tapi kalau misalnya kita mau pakai service katalog, ya mau nggak mau kita mesti pakai versi yang lebih advance lagi ya. Jadi yang di atasnya itu yang namanya growth. Nah, di sini ada service katalognya. Kemudian, ternyata saya perlu aset manajemen, ya, perlu aset manajemen. Nah, larinya ke versi growth. Dan versi growth-nya juga akan disesuaikan dengan berapa kebutuhan dari asetnya. Setelah itu kalau misalnya enggak Pak, saya akan lari ke change management karena saya udah sampai ke konsep itu. Tim saya udah ngerti tentang ITIL, tim saya udah ngerti tentang ITIL Foundation, at least. Ya silakan lari ke versi yang lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya kurang lebih gambaran seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Pangki atas jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan voucher OPPO, mohon untuk dapat menyalakan kameranya, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Silakan menyalakan kameranya. Ayo on kamera semua. Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Bentar. Yang kedua. Bentar.
sebentar yang terakhir. Silakan Pak Waki, Mas Yuri untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Masih di mute, Pak. Yuri dulu silakan. Saya bikin polling sebentar. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktunya berpartisipasi mengikuti webinar kita pada hari ini. Nah, kalau misalnya mungkin butuh penjelasan lebih detail, silakan hubungi kami. Kami siap untuk membantu. Mungkin tadi contohnya misalnya ada yang malah justru butuhnya yang di on premise, silakan hubungi kami akan membantu. Dan juga selamat untuk pada pemenang voucher nanti. Oke, terima kasih. Ya, mungkin kalau dari saya terima kasih sekali buat rekan-rekan yang bisa bergabung dalam kegiatan kita pada siang kali ini, sore kali ini ya, sampai sore nggak terasa ya 2 jam ya. Ya, tapi menurut saya memang banyak yang kita bisa eksplorasi terkait dengan implementasi service desk atau implementasi help desk menggunakan produk Fresh Service. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa kontak ke tim kami untuk bisa membantu bagaimana mengimplementasi software seperti ini di tempat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya. Norma bisa di start pool-nya nggak dari kamu punya? Kamu host kan, bisa di start dulu nggak ke teman-teman? Bisa di start apanya Pak? Nggak di pool, diklik aja pool. Oh, pool-nya, bentar. Sebelum Ya, bisa. Bisa. Coba di start pool-nya. Launch ya? Hah? Biasanya launch di sini. Bentar, aku geser ke Bapak deh, please. Bentar. Udah Pak. Oh, sebentar ya. Di saya malah nggak kelihatan nih poolnya nih. Jadi host. Ya udah nggak apa-apa. Nanti lanjut aja Nurma, silakan closing dan bacakan pemenang. Oke, baik. Saya akan membacakan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama itu Pak Ismail Wahidi. Ada Pak Ismail? Pak Ismail. Kalau dilihat dari audiensnya masih ada nih. Dia, tapi nggak mau bicara dia. Ada. Oh ya. Yang kedua Pak Wabdullah Leon. Ada Pak Wabdullah Leon? Hadir. Selamat ya Pak. Yang terakhir Pak Ahmad Suwardi. Ada Pak Ahmad Suwardi? Ada Mbak, ada. Selamat ya Pak. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih semua atas partisipasinya. Kami masih ada satu lagi webinar di tanggal 25 Januari yang akan membahas Talent is in New Gold. Sampai bertemu di tanggal 25. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you OPPO-nya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai nanti.